baik, sibuk baik, ya? baik. Alhamdulillah. Lihat kayaknya udah mulai memegang level-level atas ya. Lumayan, tapi tetap di masih timnas elit masih ya, di muda masih. Tapi anak lo cewek kan? Iya. Gimana lu ngeliat basket putri sekarang? Secara keseluruhan, dari zaman bandingin lah dari zaman gue dulu sama sekarang gimana? Mungkin sekarang sebenarnya kan karena kita tahu masih di area ini PPKM gitu ya. Terus kemudian sebenarnya basket putri ini sebenarnya banyak pemain-pemain yang bagus sebenarnya yang kita. Banget. Cuma memang karena kondisi yang saat ini juga masih baru mulai beralih transisi ya. Tapi memang secara overall kita lihat banyak bibit talenta muda yang bagus, Bel. Salah satunya anaknya sendiri, Ebi sekarang main di kelompok umur berapa, Tam? Sekarang Abi main di kelompok umur 16 tahun. 16 tahun, kebetulan juga lagi main sih ini. Iya. Kalau lu les di kelompok umur, basket putri itu basketnya seperti apa sekarang? Sebenarnya mungkin ada rencana ya, maksudnya ini memang masih dalam tahap rencana. Karena kita pengennya jangka panjang, mungkin akan ada nanti umur 14 tahun, 15 tahun untuk jangka panjang ya Bel. Maksudnya jadi memang karena kalau kita lihat dari kemarin Olimpiade itu ya Jepang itu kan dipegangnya nggak cuman 2 tahun, 3 tahun, tapi jangka panjang. Nah nggak ada salahnya mungkin dari umur 14, 15, 16. Jadi memang punya satu sistem yang memang pakem sampai ke seniornya. Jadi itu yang jadi PR sebenarnya. Mungkin kedepannya sih kita akan cari mungkin ya bibit yang umur 15 tahun sampai kisaran 14-15 tahun. Yes. Kalau selama ini sih diskusi yang beredar tuh kayak kita selalu melihatnya ke Jepang setelah Olimpiade. Dan kulik ternyata Jepang itu pemainnya adalah pemain yang sama dari 4 tahun sebelumnya tapi. Yes. Jadi ide lu barusan itu tuh emang udah paling bener. Itu udah harus dilakuin. Siapa yang mau menginisiate ide itu? Problemnya sekarang ada di situ. Ya, mungkin kalau dari BTN atau dari Perbasi, mungkin itu sempat jadi wacana juga karena kan kita tahu sekarang di kelompok under 23 itu sebenarnya kan ada Koliwen ya. Koliwen yang lebih concern juga karena jadi memang mungkin beda putri sama putra. Kalau di putri mungkin banyak sebenarnya talentanya. Cuman masalahnya adalah kompetisinya. Itu kita udah ngomongin mulu loh setiap episode Court Divas kalau lo nonton, itu kita selalu bahas. Ya, jadi memang kompetisinya yang kurang saat ini. Itu yang jadi PR buat kita sebenarnya. Karena biar gimana pun bagusnya ada, talentanya ada, tapi kalau kompetisinya tidak ada, itu yang jadi PR kita bersama. Apalagi juga mungkin sekarang kalau gue lihat ya mungkin ada anak gue juga gitu ya. Maksudnya kita juga bisa mengarahkan gitu, maksudnya mau kemana setelah ini. Itu yang mungkin belum jadi wacana, baru jadi wacana gitu maksudnya. Harusnya sih kalau menurut gue memang yang orang yang harus running wacana itu adalah orang yang memang ngerti dan berpengalaman dan memang tujuannya jelas gitu loh kan. Kalau selama ini mungkin liga dibikin ya untuk kepentingan klub, tapi kalau kita berbicara panjang, putri kita ini di level internasional malah banyak banget peluangnya. Peluangnya lebih besar gitu. Jadi ya memang oke nih, karena kan Batam sekarang ada di BTN juga ya, jadi mungkin bisa bantu untuk nge-push lagi gimana putri kita bisa lebih settle lagi ya. Karena mungkin kalau kita lihat ya, maksudnya kayak orang kayak ada Koliwan, dia punya klub, ada Christopher yang sekarang megang timnas putri. Sebenarnya orang-orang itu yang orang-orang yang harus kita jaga untuk ada ininya, karena mereka memang totalitas untuk di situ gitu. Dan masalahnya adalah mudah-mudahan lah kompetisi ini bisa berjalan ya. Jadi mudah-mudahan dari kelompok umur sampai ke jenjang ini ada targetnya gitu. Terus Tam, ngobrolin si Abi dikit selama musim pandemi ini dia gimana latihannya, tetap lo gembleng di rumah kah atau dia tetap maintain latihan sama klubnya gimana Tam? Kalau latihan tetap maintain sama klubnya, tapi memang klubnya juga dengan prokes yang ketat gitu, apalagi Bulls juga maksudnya punya lapangan sendiri. Jadi memang mereka cuma 7 orang, 8 orang, tapi tetap yang boleh latihan juga tetap aja, maksudnya yang memang sudah divaksin 2 kali, kemudian selalu selalu ada cek antigennya juga, tesnya juga. Jadi memang protokolnya untuk Bulls saat ini sih sangat baik. Aman ya, maksudnya aman. Anak-anak juga disiplin ya untuk nggak kemana-mana, nggak ke-mall sama temannya dia, itu penting banget sih untuk Divas yang nonton. Jadi kalau kalian tetap mau latihan, kalian mesti jaga prokes, nggak boleh cuek-cuek gitu, karena ya kalau nggak gitu kita nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa jalan lagi, sayang. Iya benar. Mudah-mudahan kedepannya aman deh. Menurut lo kira-kira basket setelah semua keadaan makin membaik, apakah akan kembali seperti normal atau memang akan ada perubahan? Menurut lo gimana Tam?
Harusnya jalan normal ya, mudah-mudahan ya, karena kan kita tahu juga udah mulai banyak yang vaksinasi juga dari pemerintah, himbauannya juga udah mulai bagus gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kompetisi jalan, Amin. Semua olahraga, nggak cuma basket, Benar, semua olahraga bisa jalan. Jadi memang ya lama-lama memang ke arahnya herd immunity gitu ya. Tapi Tinggal memang harus disiplin dari pribadi masing-masing. ya kan? Setuju, itu aja sih. Ya kita berdoalah, kita berdoa ke depannya bagus semuanya. Thank you Batam waktunya. Sama-sama Bella. Kasian dia lagi nonton anaknya gue gangguin. Nggak apa Bella. Oke, di nanti kita ngobrol lagi sama beberapa pemain dari yang ada di lingkungan ini. Oke. Thank you. Stay safe.